Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Yulianti SPD MM, Kepala SMP Negeri 3 Peseksu sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lahat. Yang terhormat Bapak Wakapolhukum SMP 3 Peseksu Bapak Aswar SPD, Bapak Ibu guru sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara aksi nyata sosialisasi budaya positif SMP Negeri 3 Peseksu 30 Januari 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari yang begitu cerah ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul dan hadir di gedung laboratorium SMP 3 Peseksu guna menghadiri acara sosialisasi aksi nyata sosialisasi budaya positif di SMP 3 Peseksu. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan kita hingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang di SMP 3 Peseksu, di ruangan kami yang sangat sederhana ini bisa kita manfaatkan bersama-sama. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, dan yang ketiga pembahasan sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 3 Peseksu yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Yulianti SPD MM. Baik, untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membuka dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara kedua untuk menambah barakah ataupun menambahkan berkah dalam acara kita pada pagi hari ini. Lebih baik atau lebih baiknya kita mulai dengan doa. Untuk doa ini kami minta kesediaan dari salah satu peserta sosialisasi. Kami minta kesediaan dari Bapak Deta. Kepada Bapak Deta kami persilakan untuk memimpin. Kami silakan. Allahumma
qablahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazarina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa kalimatan qablahum wa rahmatan minallahu wa rahmatan ba'dahu Allahumma bisa bertemu dengan masa wakana sujitu karena ada sebuah nama wakana hati hati dunia selalu dengan keselalu dengan Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman Allah yang tadi Tuhan ya Allah wa Tuhan ya Rahman wa Tuhan ya Rahim wa Tuhan hati jiwa dunia saya kabul dalam Tuhan berkata salam Ya, untuk acara selanjutnya kita langsung ke pembahasan yaitu aksi nyata sosialisasi budaya positif SMP Negeri 3 Persegu. Kepada Ibu Yulianti SPD MM kami persilakan untuk menyatakan waktu dan ruang seluas-luasnya dari berkata. Pak Wan tuh duduk di tengah tuh Pak Wan. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan dan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah membantu kami. Dan Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 3 Persegu, kali ini saya akan melakukan sosialisasi budaya positif. Ya. Salam dan bahagia ini adalah kata-kata positif ketika bertemu. Jadi nanti kita berusaha gitu ya. Jadi salam dan bahagia. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin sudah kenal tapi saya akan mengungkapkan sedikit. Saat ini saya Yulianti SPD MM selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mahat. Dengan nomor WA, nomor telepon juga di sini 0812 7939 1080 dan lahir di 5 Juni 1982. Sedangkan email saya itu di yulianti52@admin.smp.belajar.id. Saat ini sebagai kepala SMP Negeri 3 Persegu dari tahun 2022 hingga sekarang. Saya juga seorang super trainer dari 2021 hingga sekarang, juga trainer nasional Sabu Sapa ini tahun 2022 hingga sekarang, dan saat ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mahat 2022. Baik, Bapak Ibu, kita akan berbincang lebih jauh dan saya harus mensosialisasikan budaya positif ini di SMP Negeri 3 Persegu Kabupaten Mahat. Sebelumnya pertanyaan pemantik, ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi memberikan hukuman dengan hal positif, apakah dapat mendisiplinkan anak? Apakah bisa Bapak Ibu? Sendiri ya. Bisa. Lalu apakah membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik? Nah, belum tentu. Ada lagi yang berbeda.
Bisa, betul ya, benar. Ada lagi pendapat yang lain? Apakah bisa anak itu merasa bersalah terus dia tidak terima dengan kelebihan? Ada kemungkinan, ada belum tentu, ada nanti kita bahas ya. Dan yang berikutnya, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Alasannya kenapa? Silakan. Boleh ya, silakan dari Ibu Nota. Ya, pada waktu itu yang boleh memberikan pernyataan kepada anak kami persilakan. Ya. 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 Dan memberikan. Oke, yang Ibu aja nggak apa-apa, besok dari Ibu. Oh, Bisa memotivasi Ya, kalau kita nggak apa-apa berdiri aja. ini apa soalnya? Ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan keempat? Memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kenapa? Alasannya karena memberi motivasi ke siswa itu bisa penghargaannya bisa berupa ucapan, tindakan, sentuhan ke anak tersebut supaya anak tersebut bisa lebih berpikir lebih maju. Nah, yang untuk nomor satu tadi, hukuman yang tidak menyenangkan dapat didiskusikan. Nah, tadi pada tidak setuju. Ada yang bisa memberikan contohnya, memberikan alasannya. Nah, sepakat ya, hukuman yang tidak menyenangkan dapat didisiplinkan. Nah, tidak setuju berikan. Kenapa? Silakan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Yang ingin memberikan pernyataannya Ya. untuk pertanyaan nomor 1. Ya. Silakan kami persilakan kepada Ibu. Ya, Ibu Sandra. Ya, yang apa-apa bagaimana juga apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ibu Selita dari Sekolah Bidang Sensus. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya tidak setuju. Karena hukuman yang tidak menyenangkan, contohnya misalkan anak tersebut kita tampar misalkan, atau kita sepak, atau kita suruh bersihkan WC. Nah, itu kan sebenarnya tidak menyenangkan tuh. Nah, ini tidak akan mendisiplinkan anak, akan menimbulkan anak itu nanti jadinya lebih tambah di posisi negatifnya. Artinya lebih tambah membangkang, melawan gitu loh. Terima kasih. Baik. Sedangkan nomor 2, memberi hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau berkomentar tentang hal ini? Ya. Jadi tadi jawabannya bisa ya, bisa katanya. Ada Bapak Ibu sama ada? Coba boleh? Ya. Iya. Kan Ibu sepakat tadi kalau diberi hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Nggak apa-apa, ini sharing kita. Ya. Iya, kenapa tadi jawab setuju? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sugiarti, guru SMP 3 Seksi. Pemberian hukum dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak memang betul setuju, karena bisa berhubungan itu seperti memuji. Dengan hal yang memuji kita bisa melihat anak itu bisa disiplin, senang hati. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik, kita simak dulu ya Bapak Ibu, nanti kita terangkan sama-sama. Nah, yang ini membuat anak merasa bersalah. Sepakat tadi tidak setuju ya. Dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Alasannya kenapa? Ya, setuju. Ada yang setuju dan tidak hari ini. Ya, ada yang setuju dulu. Kenapa? Dengan ibu Tana. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya, menurut saya membuat anak merasa bersalah dengan dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Menurut saya, ketika anak kita sentuh hatinya,
maka disitulah dia akan merasakan sesuatu yang sangat besar. Maka dia akan timbul rasa penyesalan. Ketika dia timbul rasa penyesalan, maka dia akan ada motivasi untuk memperbaiki perilakunya. Karena di sini kalau menurut saya, ketika kita membuat anak merasa bersalah, yang kita sentuh hatinya di sini. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, tadi yang jawab belum tentu. Tak ada yang berdiri ya. Ya, jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita itu membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik. Kalau kami belum begitu setuju Bu, sebab ya kita membuat anak merasa bersalah itu dua kemungkinan. Satu, kekecewaan, yang kedua mungkin bisa membuat anak itu lebih baik, menjadi lebih baik. Tapi di satu sisi mungkin itu kan anak merasa bersalah. Membuat anak itu merasa bersalah itu satu kemungkinan dan kecewa kan, kalau aku disalahkan terus kan. Jadi timbul kekecewaan ya. Mungkin jawaban itu bisa jadi dua, bisa setuju dan bisa tidak setuju. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah belum menjawab ya pertanyaan tematik. Jadi variatif sekali ini dengan pertanyaan ini. Mari kita lanjutkan yang berikut. Ada 6 yang akan kita bahas ini, lebih kurang 40 slide ya, lumayan banyak. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Nanti di mana posisi Bapak Ibu biasanya ya. Kemudian yang berikutnya restitusi di segitiga restitusi. Kita lanjut saja. Yang pertama, mari nanti kita simak seperti apa yang benarnya ya, teorinya seperti apa. Disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita lakukan ini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, jadi berpasangan ini ya. Anda dan teman Anda. Jadi kalau sebelah kiri A, yang Ibu Atika barisannya B, Ibu ini B. Kemudian saudara secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Misalnya di situ permata boleh ya, tuliskan. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, genggam dengan segala daya. Buatlah kepala, jadi ambil kertas tadi. Makanya lagi bagi kertas kan tadi sudah dibagi kertas. Nah, teman Anda akan mencoba membuat sebuah tenaga berbagai cara, meminta Anda memberikan itu. Ya. Dia bisa membunuh, mengancam, menghati, merayu, menyuap, apa tuh untuk membuka kepala tangan Anda. Tapi Anda mempertahankan sebuah tenaga. Apa yang terjadi? Nah, sekarang saya akan dilakukan Bapak Ibu. Ambil kertasnya, praktek. Kecil aja, tapi tulisan. Yang menuliskan sebelah kanan, ya, ya. Silakan semuanya dilakukan. Tidak berpasangan. Ya. Pak ini dari ke kawan dari ya. Ya, karena oke. Di ya. Tuliskan yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu menuliskan tentang berharganya, yang satunya mengalir. Berharga. Nah, Ibu apa kedua? Yang boleh itu berusaha memintanya. Ya. Ya. Menghakim, merayu, menguat. Iya, boleh dilakukan silakan, dipersilakan. Ya, Pak Febri. Ya, semuanya. Benar berharga Ibu. Ya, ya, silakan dilakukan saudara. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan cari pasangan masing-masing.
Sampai dapat, sampai dapat. Ya. Ya, berbagai macam cara ya, membujuk, merayu. Iya, silakan dilakukan sampai dapat. Yang baik sampai dapat. Ada yang sudah dapat? Yang baik? Dapat? Iya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah berupaya? Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya ya, Ya Bapak Ibu, kita kembali ke ya, perhatian ke depan. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Ya, silakan. nah Bapak Ibu, apakah bisa tadi dengan bujukan ya dari pihak B tadi, bisa nggak kira-kira membuat yang A ya Ibu juga mempertahankan tadi itu mendapatkannya dibujuk ya, diambil, diancam sini misalnya ya seperti itu tadi tidak ya dihabis. Nah kira-kira apakah si A ini mau memberikannya, mau berubah, mau nggak? Ya, yang lainnya berhasil nggak? Tidak berhasil, belum tentu. Jadi kita berusaha mengontrolnya itu bisa nggak? Ya, apa nih kalau kita kaitkan berarti ke sini ya nanti ya. Jadi kalau begitu kalau kita kaitkan perubahan paradigma teori kontrol, jadi guru kita bisa mengontrol murid. Balik ke sini tadi. Ya, kalau yang A tadi adalah siswanya, muridnya. Kita paksa, kita ancam, kita hati, kita bujuk. Kalau siswanya ngantuk gimana? Jadi itu ilusi guru mengontrol murid. Semua kita bisa mengontrol murid. Padahal gitu. Seperti itulah yang terjadi. Nah dipaksa, diiming-iming, nggak bisa. Jadi seolah-olah saja bisa kita kontrol siswa. Tidak, kalau yang bersangkutan tidak, ia tidak mau. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat anak merasa bersalah, dapat membuat karakter. Itu hanya ilusi. Jadi seolah-olah benar kita bisa, padahal tidak bisa. Ya. Ya. Yang berikutnya, bahwa semua pendapat positif loh. Ini efektif dan bermanfaat. Jadi ada ilusi. Ya, kita pujuk, ayo ganti, kasihlah. Kalau kita pujuk dengan hal positif, kalau yang bisa kita tidak mau, tidak bisa kan? Ya. Dan bahwa kita orang dewasa bisa memaksa anak-anak, tidak bisa. Ya. Memiliki hak untuk memaksa, itu hanya ilusi. Kita tidak punya hak untuk itu. Jadi ilusi, mana ilusi itu seolah-olah, padahal tidak ada seperti itu kan? Baik, jadi siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Mari kita lihat stimulasi respon. Kita mencoba mengubah alat agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini respon ya. Kemudian yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi hanya berusaha, tidak bisa. Membuat orang itu sama seperti kita, tapi memahami pandangannya seperti itu. Yang berikutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi yang guru salah, tapi kita harus pahami sebenarnya teori kontrolnya bahwa perilaku itu memiliki tujuan. Dia melakukan itu memiliki tujuan. Ya. Misal, pernah ya saya tanya ke murid kita,
yang B mengontrol A. Sini pinjam, kan jangan karena jalan-jalan. Apa? Bisa nggak dia mengontrol? Di teori kontrolnya, yang bisa mengontrol Anda kita itu kita sendiri. Siswa pun pun sama. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Sekalipun kepala sekolah ini kan berfungsi memanajerial. Ya. Pemaksaan ada pada saat menggunakan gagal. Itu sebenarnya dipaksa. Ya. Teori yang benar karena kolaborasi, konsensus. Jadi ada perbincangan, komunikasi, menciptakan pilihan-pilihan dan benar. Dan model berpikir menangkal. Nah, di sini untuk paradigma, kalau kita tidak boleh lagi berpikir yang timbul sekalipun ini, tetapi ke teori kontrol kita jadi berpikir ya, benar-benar termasuk dengan murid ya. Kita benar, dia benar, tapi kalau murid kita salahkan, nanti kita yang merasa benar, dia kecewa ya, seperti itu. Nah, yang inilah teori kontrol, inilah yang harus kita pahami dan kita maknai seperti itu. Baik, kita masuk ke disiplin positif agak kecil ini, tapi nanti saya coba bacakan ya. Jadi menurut Dr. William Glasser, jadi dokter ini, ya, teori kontrol pilihan, pahamilah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri. Nah, makna disiplin belajar kontrol ini dengan menggali potensi kita agar tujuan mulia yaitu menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai dihargai. Jadi masing-masing kita akan bisa mengontrol diri sendiri, sehingga apa? Potensi yang ada itu akan mencapai tujuannya. Menjadi apa? Yang kita inginkan, ya, seseorang yang kita inginkan, dan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Misalnya nilai-nilai di sekolah ya. Bagaimana menghormati satu sama lain seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasinya ini ya. Jadi ada tujuannya. Motivasi intrinsiknya untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Tapi ada hal yang terbaik dibandingkan dengan teori yang dua ini ekstrinsi tadi. Satu, ketika kita untuk menghargai diri sendiri. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan diri besar dan akan menuju ke keyakinan kelas. Nanti kita bahas lebih jauh apa itu keyakinan kelas. Jadi di sini motivasinya, ya. Jadi perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Ini nanti akan ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Ya, pertama kedua merasa bersalah. Ini level paling rendah. Ya. Yang berikutnya kita sebagai teman. Kita sebagai pemantau. Kalau pemantau ini kita mengembalikannya ke aturan. Dan yang ketiga sebagai manajer. Apa sebagai manajer? Bagaimana kita membuat murid ataupun orang lain itu melakukan apa yang kita mau, tapi tidak merasa terpaksa. Dan ini nanti akan menuju ke ketiga restitusi ya tahapannya. Apa? Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti kita bahas semuanya. Dan yang terakhir, pahamilah teorinya, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda dan kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita maksa dia sama seperti kita. Orang lain itu punya pandangan sendiri, tapi kita bisa, ya, kita diri kita bisa memahami. Oh, cara pandang dia seperti itu. Nah, kita paham. Nah, di
situ. Nah ini nanti kita akan bahas di 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, berikutnya kesenangan dan kebebasan. Mari kita lihat. Apakah makna disiplin? Kita akan masuk disiplin dulu. Artinya belajar maknanya. Berkonotasi dengan disiplin diri dan bersatu terpadu. Disiplin diri ini adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah ini maknanya sebenarnya belajar disiplin. Di budaya kita disiplin ini bermakna sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi benar-benar dengan disiplin itu ketidaknyamanan, ya, bukan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan mulia. Jadi bergeser dia itu. Jadi makna disiplin kita ini patuh, ya, terhadap sesuatu, maka disiplin. Padahal makna aslinya disiplin ini belajar menggali potensi untuk menuju tujuan agar dihargai. Gitu. Jadi bergeser. Ketika kita membuat ini di sini bergeser di budaya kita kan patuh. Nah, kalau patuh itu kadang-kadang berhubungan ke sesuatu yang tidak nyaman, ya. Mari kita lihat yang berikutnya, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif, tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Jadi itu nilai kebajikan. Makna universal itu dia dunia, lintas bahasa, suku, agama, latar belakang, negara, semua orang memahaminya. Nah, yang pertama nilai kebajikan yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Menurut Dr. William Glasser, ya. Kemudian mengaitkan nilai kebajikan di hatinya seseorang, maka motivasi implisitnya dari dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan dari dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Ini menurut dia dosennya teori. Nah, kalau di Indonesia nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini kalau kemudian kita nilai-nilai kebajikan apa saja itu? Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Ketiga bernilai kritis. Jadi kalau kita kritis bagus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kebinekaan global, dia memahami suatu berbeda-beda, tapi dia tidak ke tahapan global, dia juga menerima karena kita bagian dari dunia. Yang berikutnya bergotong royong dan yang berikutnya adalah kreatif. Itu konsepnya, ya, konsepnya. Baik Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Mari kita lihat motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Nah, ternyata kalau pengen ibarat itu juga motivasi eksternal. Karena mau ada yang kasih duit, kan? Kalau kita tidak makan, itu kasih uang. Nah ini kan dari luar nih, itu eksternal. Tetapi ada motivasi internal dari diri sendiri. Untuk apa? Motivasi internal itu adalah tujuan disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri. Seperti sekarang misalnya, ya, aku di sini tidak ada misalnya untuk ikut, tapi aku pengen nambah ilmu seperti itu, kan? Aku pengen tahu. Nah itu kan motivasi intrinsik, kan? Ya, tidak, kalau aku tidak ikut gimana? Nanti kena marah, tidak seperti itu. Tetapi motivasi intrinsik, ya. Nah, kita akan masuk ke kurikulum merdeka, tapi kita kenalan dulu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini masih sifatnya teori semua, ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi
juga untuk memerintah diri sendiri. Artinya tidak hanya disuruh orang lain. Aku tidak mau disuruh orang lain. Tapi karena sebenarnya dia bisa memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Sama seperti kita guru kan? Ketika guru ini, ya mungkin ada yang, memang aja aku ngajar. Karena tidak mau kan? Dengan guru pikirnya masuklah, ada guru pikir seperti itu kan? Ya, nggak mau. Pengen beli tidak mau. Tapi apakah kalian ini Bapak Ibu sudah memiliki rasa merdeka pada diri sendiri? Oh ini jangan aku mengajar. Nah, aku harus masuk kelas. Seperti itu kan? Nah itu makna merdeka sebenarnya. Jadi tidak hanya merdeka dari diri orang lain, tetapi merdeka juga ya diri sendiri. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lebih penting pemahaman kita agar nanti Bapak Ibu pas di segitiga restitusi bisa memahami lebih lanjut ya. Hukuman, maka hukuman itu satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dipukul, ditampar, ditembak misalnya ya. Atau ada yang pakai bullying misalnya ya, pakai kata-kata menyakitkan. Kalau konsekuensi untuk sesuatu itu harus terjadi, itu konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman, tapi hanya sesaat. Nanti kita lihat tentang hukuman dan mana konsekuensi. Yang berikutnya, karena hukuman anak memiliki kedisiplinan. Tadi itu patuh tadi. Tetapi konsekuensi, kalau kita melakukan konsekuensi bukan hukuman, karena itu menghargai disiplin. Ya. Yang berikutnya paksaan. Tetapi kalau konsekuensi tidak, dia menstimulasi tanggapan. Yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah yang berikutnya tidak, konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep dirinya buruk. Oh iya, aku ini nakal, aku ini. Tetapi kalau yang ini konsep diri baik, ya. Dia dengan melakukan mungkin tidak mematuhi aturan, tapi ada tujuan di situ. Kenapa dia tidak mematuhi? Kalau hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Tetapi kalau konsekuensi hasilnya nanti anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman, anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasakan terlukai. Konsekuensi dia kehilangan hak, dia tidak nyaman, dihasilkan sesaat. Ya, seperti itu. Nih, perhatikan ya. Kita lihat. Dia terlambat. Karena terlambat tadi, dia disuruh mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Nah, ini hukuman Bapak Ibu. Ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Menyakiti apa itu? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, dia telah coret kertas. Ya, kalau kita marahi dia, terus kita suruh dia nabung, itu hukuman. Tapi tidak menyelesaikan problem kan? Apa yang harus dilakukan? Kita harus memberi konsekuensi. Kamu coret kertas tadi, pergi ketemu dia, menggantikan ya. Nah, apakah dia merasa terima? Tidak, tapi dia apa? Tadi aku ke sini, ya. Dia tidak nyaman, tapi dia stimulasi tanggapannya. Oh, aku salah, aku coret buku teman memang. Ya. Dan aku memang harus menggantikan seperti itu.
tidak enak kan? Tidak. Tidak kan? Apakah dia merasa sakit? Tidak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Jadi anak ini menyenggol, tumpah. Kalau hukuman, kita marahi kan? Kau ini tidak ingin lagi ini. Kita ngomong sakit nantinya kan? Ya, dia merasa tidak dihargai dan dia merasa bersalah. Tapi kalau kita berkonsekuensinya kan, adalah coba kamu laku. Dan kedua dia, misalnya, kalau dia yang mengerjakan tugas, terpending kan? Orang lain satu gak, gara-gara dia langsung nyapu berkurang. Dia tidak nyaman untuk sesaat. Tapi dia tidak tadi merasakan ini, tidak merasakan ini, paksaan. Ya, konsep dirinya buruk, marah, jadi permalukan, tidak. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, maksudnya ini tidak menggunakan, nah ini hukuman. Tidak guna sepatu, bukan sepatu, kasih ada gunanya. Ya, kita telusuri kenapa dia tidak pakai sepatu hitam. Kita berikan saja konsekuensinya. Ya, hari ini dipersilakan, tapi besok upayakan memakai seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran perjalanan. Apa beda dari yang ini? Kalau ini disebut konsekuensi. Ayo, kenapa? Kira-kira dia kenapa nih ganti baju? Terus disuruh lari. Masih sinkronkan dengan pelajaran olahraga? Iya. Yang kamu lagi dulu. Itu konsekuensi. Tapi kalau kita marahi, itu hukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang ketika paradigma berpikir kita berbeda, apa yang harus kita lakukan? Kita mengubah atau memberikan konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, idealnya konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Nah Bapak Ibu, ini loh, ya, identitas gagal, identitas sukses. Jadi nanti dalam kegiatan budaya positif ini, ya hukuman itu pahamilah, pasti akan menyakitkan sesuatu yang menyakitkan terjadi. Bagi siapa? Mungkin kita, ya, ketika kita melakukan kesalahan, mungkin murid kita, dan itu menyakitkan. Itu bersifat identitas gagal. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan mungkin panjang. Ini akan teringat terus sampai dapat besar. Aku berkata murid waktu di situ, itu akan teringat akan waktu yang sangat panjang. Kemudian dia ada korban, ya, mendapatkan keadilan. Anak murid akan tersakiti pasti itu. Dan kemudian tadi seperti kata Ibu, ini di awal tadi ketika kita memantik perilaku pasif agresif meningkat menjadi ketika dihukum. Bandingkan dengan konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, misalnya kan tumpah, ternyata itu memang tak semua, itu harus terjadi kan, sudah tumpah, sudah. Iya. Sama seperti bersih kan? Kalau kita marahin, itu tidak dibersihkan, kita sendiri sudah lelah, tidak menyelesaikan masalah. Tidak nyaman untuk anak, tapi dia sudah pulang ke PP. Nah, sekarang ada warna, pulang. Ya, tapi nanti institusi yang barunya di mana langsung begitu. Ya, apa pernah dulu apa ya? Tapi kalau siswa itu tidak merasa bersalah. Nah, siswa itu bertanggung jawab begitu. Dan itu korban bisa diabaikan, jadi dia tidak merasa sebagai korban. Dari anak dibuat tidak nyaman. Ada konsekuensi tidak nyaman, ya. Ya, sama saja seperti hukuman tidak nyaman, tapi tidak menyakitkan seperti itu. Penguatan hanya bertahan, tapi tetap dalam waktu jangka pendek. Ada penguatan juga lebih pendek. Nah, kalau restitusi ini, Bapak Ibu, kita ada kenalan ke restitusi. Restitusi itu pilihan, ya, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi ini pilihan
ingat pilihan. Korban mendapatkan ganti, murid dan anak mendapatkan penguatan, masalah terselesaikan seperti tadi. Ya. Nanti pun restitusi itu yang mana? Nanti kita bahas ya. Nah ini yang mau kita biasakan budaya positif ya. Nah yang berikutnya, kalau di negatif, jadi ini negatif ya, dan seperti itu netral, positif. Untuk hubungan sistem berjalan mulai tidak takut. Ternyata hubungan itu bukan mulai takut, tidak takut. Yang berikutnya, hanya berlaku pada institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Jadi dia sesaat saja mematuhi, tapi dia tidak memahami dan ini tidak akan dibawanya ke kehidupannya. Ya. Peraturannya adalah kamu harus. Terus anak akan memiliki peraturan. Sedangkan konsekuensi monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Yang berikutnya, murid anak menghormati peraturan. Jadi ini untuk konsumsi. Sedangkan untuk yang positif, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka panjang, dan pertanyaan kita tidak lagi peraturannya kamu harus pakai batu hitam. Harus tak. Kalau di situ kamu konsekuensi kita tanya apa peraturan sekolah kita? Pakai batu hitam bisa pakai batu hitam. Bisa. Tapi lebih keren lagi restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Dan murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Baik Bapak Ibu, nah sekarang yang tadi ya, dihukum dengan hal positif atau penghargaan seperti apa? Nah, saat kita berulang kali menjadikan hadiah agar berperilaku bertanggung jawab kepada seorang murid, ketika mempelajari sesuatu baru, tanggung jawab, melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi sebenarnya mereka tidak melakukannya dan mereka tidak memilih melakukannya, tapi terpaksa karena imbalan itu. Ternyata itu tidak bagus juga ya Bapak Ibu. Iya, dia bukan dari dirinya sendiri. Ayo siapa yang bisa misalnya edukasi seksual. Nah, dia bukan memilih, tapi dia melakukannya terpaksa sebenarnya. Nah, iya. Jadi sebenarnya kita itu berasumsi dia tidak bisa. Ketika ngomong, ayo siapa yang bisa kasih hadiah. Sebenarnya kita berasumsi dia tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak ada hadiah. Ya, seperti itu. Jadi kita berasumsi. Nah ini untuk penghargaan. Ini teorinya ya. Jadi menurut Alkitab ini seperti itu hakikatnya. Jadi yang memberi hukuman penghargaan itu pada dasarnya kita berasumsi mereka tidak bisa dan tidak bisa memilih. Ya, tidak memilih untuk melakukannya. Yang penghargaan ini ya. Alkitab mengungkap baik penghargaan maupun hukuman cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi ini menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Karena idealnya tindakan belajar itu yang penghargaan sesungguhnya kemauannya sendiri, bukan karena penghargaan tadi. Baik, nah ini yang keren ini ya untuk kita bahas restitusi. Ini lagi bukti nih. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah proses kolaborasi. Ya, asal kita dengan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Membantu murid berpikiran tentang orang seperti apa yang menjadi tujuan murid
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran. Ini urutannya kurang-kurangnya. Jadi bukan paksaan. Yang berikutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya restitusi diri cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Kemudian solusi. Nah, kita sekali ya kata kuncinya solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Jadi ini mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Nanti saya akan coba tampilkan videonya ya. Keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Nah ini untuk seluruh wali kelas nanti diberikan nanti dibantu ya. Membuat keyakinan kelas. Apakah sama dengan peraturan kelas? Tadi ya, sama nggak kira-kira? Ayo Bapak. Kenapa? Sama nggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kesepakatan kelas? Tidak sama. Ya. Lain. Ya. Kalau peraturan seperti apa Pak? Kalau menurut saya untuk peraturan itu bagian dari langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Oke. Sedangkan keyakinan kelas adalah impian-impian kita di kelas yang kemungkinan bisa kita capai bersama. Impian. Seperti itu menurut saya. Oke. Ada lagi? Gak apa-apa. Nanti yang paling bagus itu seperti itu. Ketika kita punya pemahaman awal, tapi nanti diverifikasi. Itu jauh lebih mudah teringatnya sepanjang masa dibandingkan ketika kita menerima saja. Ayo, ada lagi? Ya silakan Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan pendapat, yang persilakan. Silakan Bu Rafika. Gak apa-apa. Ini menarik sekali ini. Nah ini ya, mari kita lihat. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Nah, seperti ini pertanyaannya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Nah itu peraturannya. Nanti ada timbul mengapa? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mari kita lanjut dulu. Nah Bapak Ibu begini, ini peraturan yang lebih kecil. Setelah peraturan ini nanti ada keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini dilaksanakan, ini adalah lingkungan positif. Kalau ini dilakukan, maka terjadi kebiasaan menjadi budaya positif. Nah, yang merupakan keyakinan kelas, nah ini kesepakatan. Ya. Dan mana keyakinan kelas? Ayo kita kembali ke sini ya. Mengapa harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita ngomong ini sudah peraturan, sudah ditangkap polisi bayar 250.000. Tetapi ketika kita memaknai punya keyakinan, kalau saya pakai helm, kepala saya terjaga. Ketika ada hal yang tidak baik, saya jatuh, ini kepala saya terlindungi. Nah itu keyakinan itu. Karena kita tidak tahu bala itu di mana. Nah akhirnya apa? Kita tidak akan melakukannya, tetapi karena keyakinan kita tadi, helm ini berfungsi melindungi kepala kita. Iya, seperti peraturan 3M ketika pandemi. Agar apa? Dia boleh duduk masker, terutama PPP. Bukan seperti itu. Ketika kita memiliki keyakinan ini menjaga saya, agar apa? Tidak terkena
virus. Setidaknya apa? Kalau saya juga membawa virus, tidak mencederai orang lain. Karena apa? Saya sayang dengan orang lain. Saya punya ibu yang sudah tua. Kalau saya bawa virusnya, saya kuat, tapi ibu saya ada sayang di situ. Ya kan? Itu tidak benar. Mengapa kita harus datang tepat waktu saat pelatihan ataupun mengajar? Ya, datang pagi. Kenapa? Nah, dimaksud dia bukan guru piket kayak begini. Nah, tidak seperti itu kan? Tetapi kita ada rasa sayang dengan anak murid. Sayang kalau anak murid ini saya tinggalkan. Tetapi ilmu saya itu diperhatikan kalau nanti tersisa waktunya, ya kan? Sayang, ya kita nanti yakin diri. Ini anak bangsa mau dicerdaskan. Beda loh. Akhirnya kita perlu motivasi kan? Nah ini yang perlu. Jadi kalau ini sudah dilakukan benar sesuai dengan ini ada peraturan, tapi peraturan ini akan diperkuat dengan pimpinan kelas sehingga dilakukan. Kalau ini tidak terjadi, ya, seperti Pak Nobri nanti ya, baju warna tidak pakai baju olahraga. Mungkin nanti tidak lagi setelah ini Pak Nobri harus menghukum ya, ya. Tapi Pak, enggak ada seperti tiga institusi dijalankan. Beneran kok, itu kerja loh. Saya sudah melaksanakannya kemarin dengan Pak Alpa ya, sengaja. Ketika itu di Malang sama Pak Alpa ya, kan pelajarannya tiga itu. Dia melaksanakan, dia mengetahui bahwa dirinya bersalah. Dan setengah jam kembali lagi ke sini dengan kesadaran dirinya kan. Sampai Pak Alpa ngomong saya beri upload karena apa empat tiga itu dan berbagai pilihan Tuhan. Nanti, lingkungan positif otomatis ketika ada keyakinan positif maka keyakinan kelas dilaksanakan ada lingkungan positif dan pasti ada budaya positif. Tentu berproses ya, berproses. Tapi apakah tidak bisa? Bisa semua. Kenapa tadi? Sekali lagi, motivasi intrinsik itu yang penting. Ya peraturan tinggal peraturan. Nah kalau intrinsik masih sama dari dalam ini. Nah ini, oke mari kita lihat kesepakatan kelas. Mana yang kesepakatan kelas? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Enggak, ini dilihat. Yang mana yang keyakinan kelas? Mengapa? Ayo. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri yang keyakinan kelas? Yang peraturan yang mana? Enggak, ini satu. Ini atau ini yang keyakinan kelas? Ini peraturan kelas ya. Kesepakatan kelas. Ya. Tapi yang keyakinan kelas ini ya. Iya. Datang tepat waktu mengucapkan salam kesepakatan. Ya, peraturan kelas. Karena itu menjaga kebersihan, sedikit. Peraturan kelas, kesepakatan kelas. Harus piket, sudah dibagi. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu juga kesepakatan kelas dan peraturan sekolah ya. Nah, aktif dalam pembelajaran tertib. Tapi yang berupa keyakinan, kami guru saling menyayangi. Jadi ketika anak itu sudah punya rasa sayang dengan gurunya, betah dia dengan kelas, ya, dia akan mengajar dengan baik. Ya kan? Ya, aku senang dengan ibu itu, masya Allah. Karena dia dari dalam dirinya ada keyakinan itu. Kami murid yang semangat belajar, dia punya keyakinan bersemangat itu. Dia datang ke sekolah, belajar orang tua. Jadi tidak didesa-desa oleh dong lagi, tidak dipaksa kita, tidak ingat lagi. Nah semangat itu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, tidak berbagi dengan teman, ada teman berbagi. Nah yang itu yang kita butuhkan. Nah ini keyakinan kelas. Bapak Ibu balik kelas nanti saya minta buat keyakinan kelas itu. Buat dan dimintakan dengan siswa. Kan sebulan sekali ada kan pembinaan kemarin itu ya, disampaikan atau mungkin diambil di sela-sela Bapak Ibu mengajar.
Di sini ada 4 orang ya, 2 berapa hadir ya, karena panas ya. Nah, sekarang mari kita pendalaman keyakinan. Pertama, hormat. Kami meyakini bahwa semangat penting menghormati orang lain dan tanah milik orang lain. Inilah harapan saya setelah ini. Nanti tidak ada lagi istirahat anak itu mau tas. Ngapain bawa tas? Tuh ya kalau nggak ada lagi, gitu ya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan. ya untuk mengikuti kegiatan yang ditugaskan jadi pekerjaan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting merasa diterima oleh kelompok saling peduli ya. Termasuk di sekolah kita, agama kita penting untuk diterima ya. Bagaimana kita menerima, menghargai orang lain gitu. Nah, hormat terdengar, terlihat, berperilaku ya. Bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku, tiga-tiganya datanya. Baik, kita lihat ke dalam berikutnya. Perhatikan Bapak Ibu, ini kegiatannya ya. Hormat, terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, namanya menghormati. Kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian tolong ya, permisi. Nah, kata-kata itu kalau saya pinjam, nanti saya segera kembalikan. Iya. Yang terlihat dengan hormat tadi, berempati dengan perasaan orang lain, memegang hal barang orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, dan biasa berbuat baik. Berperilaku tersenyum ramah. Nah ini apa? Bentuk keyakinan ya Bapak Ibu ya. Memberikan salam hormat, berjabat tangan, menempatkan di dalam saling, memberikan ruang kerja, postur tubuh kita tenang, ya itu perilaku. Datang tepat waktu hormat, ya. Menyapa teman dan mulut setiap hari, mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mendapat terima kasihnya, itu keyakinan. Nanti dibuat itu Bapak Ibu ya. Tidak dapat, tidak lagi untuk saling berbagi kabar, tinggal mungkin ya. Cara itu dalam teman, guru, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, letakkan sembarangan. Termasuk nanti membuang sampah tidak pada tempatnya, itu bisa. Bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak, ini mendengarkan guru acuh tak acuh. Nah, yang tampak menyerahkan tugas tepat waktu. Tugas tidak dikerjakan atau tidak diberikan. Nah, mari kita lihat ini. Nah, beda Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan kelasnya. Kata Pak Bambi tadi ya, berbeda ya. Kalau peraturan selalu kembalikan hukum ke tempatnya, tapi keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi dia mereka tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Tapi yang harusnya ada yang meyakini kita dengan menghormati, menghargai, menyayangi orang lain. Guru termasuk guru, teman juga. Kenapa? Ada rasa sayang di situ. Bukan karena dilarang kan dibuka. Kalau dilarang itu peraturan. Tapi kalau dia punya keyakinan, artinya akan begini. Keyakinan ini lebih tinggi levelnya daripada peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas apa? Berkomitmen menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinannya? Keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Kalau dia yakin itu kesalahan aku, bahaya ini, bisa mati aku. Ya, karena narkoba ini. Dia bergantian atau membuat giliran. Nah ini, giliran, misalnya terlihat. Tapi makna keyakinannya apa? Menghormati orang lain, bersabar. Nah ini keyakinan. Nah ini tolong dituliskan. Nanti keyakinan yang ada. Gunakan masker untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan.
keselamatan dan keamanan dia. Kalau dia kepleset, dia gimana? Tapi ketika dia memakai kamu yang keluar dari sini, nah dari itu prinsipnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada yang paling kecil itu bertahan hidup. Itulah makan, itu tempat tinggal, untuk bertahan hidup. Tapi setelahnya kita butuh apa? Ada 4 lagi. Apa? Penguasaan. Kekuasaan itulah orang mau jadi apa? Kepala desa, jadi presiden, bupati, dia begitu. Tapi yang awal itu kebutuhan sandang, pangan, papan, pakai batu, itu bertahan hidup. Kemudian berbagi memiliki kasih sayang dan rasa hidup. Oh Bapak Ibu, kalau kita udah sampai tidak diterima udah gampang. Tapi ketika kita kenal yang paham, nah itu ya, kita butuh masa itu. Yang berikutnya senang, fun, dan fun. Pengen kan jalan-jalan dengan anak, ya. Atau kita menciptakan hal kecil, ya, tidak perlu jalan-jalan, makan bersama, mungkin. Kemudian berikutnya adalah freedom, kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia, bebas. Ya. Tapi tentu saja kalau menurut saya kebebasan harus berbatas, tidak enak, tidak nyaman, ketika tidak ada yang membatasi. Ya. Nah, yang ini yang seru nih. Tadi 5 posisi tanpa guru. Nah, sekarang guru seperti apa Anda? Gak apa-apa. Kan setelah ini kita akan membiasakan budaya positif. Iya, kita coba. Saya sudah berapa kali melaksanakan kampanye. Iya. Ayo, perhatikan. Seperti apa? Ya. Nih. Ini yang sering menerapkan peraturan. Oke, baik Bapak Ibu, jadi 5 fungsi kontrol, ada 5 pemimpin. Itu yang paling orang. Berikutnya tentang orang merasa bersalah. Ya, ini identitas gagal. Ini pasti anaknya merasa tak lemah, kecewa, murid, dan tidak bisa kita mendisiplinkan anak malah lebih membangkang materi kita. Kemudian identitas berhasil sukses, tapi ini kontrol dari luar budaya. Kita sebagai teman tahu. Yang berikutnya adalah, nah ini yang baru berhasil ini sukses kembali. Menghargai diri sendiri. Kita sebagai manajer memanage orang lain agar melakukan apa yang kita mau, tapi dirinya dan dirinya keluar itu mengerjakan. Nah, sama lah seperti saya ya, Bapak Ibu silakan buatkan bimbingan. Kalau yang terbatas ini dia tak mau, tapi ketika dia memahami, ya, fungsi RPP itu adalah untuk rencana aku mengajar. Aku punya statement ada 6 kegiatan. Ini planning aku ini, aku bikin. Jadi dari dalam dirinya, ya, ibu melakukannya, ibu buatlah. Saya sekedar ngomong saja kan, tapi Bapak Ibu sendiri yang memahaminya. Nah itu tidak sama. Nah itu sebagai manajer ya. Mari kita lihat, biasanya guru berbuat kalau mengukur menghati, menuju, menyakiti, menyindir. Kalau merasa bersalah, seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Itu ternyata membuat merasa bersalah. Ini kok yang sering menghargai kok. Gak apa, berkuasa ya. Nanti dia melaksanakan 5 fungsi kontrol kan. Yang nomor bagusnya itu ya, yang terbaiknya manajer, baru itu nanti. Nah, kalau sebagai teman membuat alasan untuk muridnya. Oke, kita lihat ya. Terus gurunya kalau dia berbuat, kalau kamu tidak melakukannya ya, awas ya, rasakan. Nah, awas ya, rasakan. Itu mengukur. Kamu lari ya, kamu sih WC. Hasil. Nah, ternyata hasilnya itu susah memberontak. Mengalahkan orang lain berbohong.
bunga berkualitas dia tidak menghargaimu. Terus kemudian biarkan main lagi marah dulu, ya beda. Jadi biasanya itu marah-marah, nanti yang terbiasa seperti itu. Dapat pada murid diulangi untuk itu kesalahan. Ya benar, karena ulang lagi. Nah, beban rasa bersalah ini ada bebannya lebih tinggi, tapi tetap ini negatif juga ya, identitas ganda. Katanya seharusnya kamu, baik ibu. Oke, kita lihat dulu ya. Ibu kecewa dan kamu tidak membantahkan. Nah, itu dia merasa bersalah. Kita pikir itu sudah kata-kata diksi yang baik ya, tapi ternyata itu juga membuat kita tuh merasa bersalah. Kamu salah, ya, kamu sudah tahu. Ibu stres nggak kamu? Nah, itu suatu merasa bersalah. Itu yang harus dilakukan. Iya. Makanya mari kita Orang sentuhan bu. ya, nanti kata ketiga itu apa? Masih saja seperti itu. Oke. Ya, kita simak dulu ya. Akhirnya apa hasilnya? Dia menikah, menyatakan itu aku, bukan aku. Ya. Nah sama, tapi yang ini bedanya dia merasa tidak seperti yang tadi itu. Dia sudah merasakan guru itu sudah berada di dalam dunia. Dia ada keberadaan guru anak, ya. Ayah boleh ngomong mampu, karena dia merasa bersalah. Tapi di situ efeknya murid dan menjadi rendah diri. Yes. Sekarang sebagai teman membuat alasan untuk lainnya. Nah, cerita dengan ibu. Kan bahasanya bahasa teman kan? Berapa lama tidak dengan ibu? Nah, dia tidak merasa sudah. Dari mana kamu? Kau ingat ya? Nah, coba. Kenapa kamu berbalik? Coba cerita dengan ibu. Dari mana? Apa bilang gue ya? Sana ya. Ayo. Baik, sekarang kita lihat hasilnya dan terbantukan. Murid meletakkan gurunya sangat penting. Nah, di sini posisi kita dia sudah merasa ibu ini tempat saya gitu. Dia terlalu berpikir. Nah, bapak ibu ini teman bagi saya. Dia merasa begitu. Tapi apa? Ada juga kelihatannya. Akhirnya dia lemah, tidak mandiri dan tergantung pada kita. Tapi dia sudah dia mendapat teman, dia sudah nyaman begitu. Nah, yang berikutnya lebih tinggi lagi, teman tahu begitu kalau pulang. Nah ini dia diingatkan lagi apa peraturan sekolah kita. Terus dia hasilnya menyesuaikan diri dengan diawasi. Ya. Kaitannya dengan dunia, nah di sini dia meletakkan guru peraturan dan hukum di dunianya. Jadi dia posisi ketiga guru peraturan dengan hukum itu diletakkannya penting. Terus baru berkata, nah, misalnya ya, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Nah, misalnya kalau ada hadiah tadi ya, kemudian kalau vaksin, kalau waktu berikut, kan kita kan ada peraturan, misalnya kalau kamu tidak membersihkan tidak pakai baju olahraga, membersihkan WC. Dia bukan berpikir, nah bersih berapa kemudian. Nah dia memikirkan seperti itu. Akhirnya dia menimbulkan sanksi dan hadiah pada dirinya. Apakah ini bagus? Dan tadi ini bisa berhasil identitas ini. Tapi hanya itu terbaik ya. Dan terbaik ini adalah menghargai diri sendiri. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kalau kita harus mengerti kita berjudul kita. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah kata-kata itu. Jadi kalau kemarin ya saya ceritakan saja ya. Sama kemarin, halo, ada 3 orang yang kemarin pakai apa masuk? Delo. Jadi Belo, Paul dan Raka ini masih kuning semua
Jadi dimarahin waktu itu ya Bapak ya sama ibu Bapak. Pulang kan itu waktu itu. Besok balik lagi, ya kan? Tadi dia di sekolah, dia tidak buka lagi kesempatan belajar hari itu. Kebetulan saya nyimak, saya keluar dan saya coba terapkan karena saya sudah sedang belajar itu, saya terapkan. Saya panggil ketiganya dan ibu bapak dan pak bapak juga. Saya minta satu-satu saya videokan karena fungsi juga sosialisasi. Tapi saat itu saya hanya ingin berbagi, ya. Jadi demo kalau misalkan langkah itu, yang saya panggil. Kemudian saya tanya, apa yang kita yakini? Apa peraturan sekolah kita? Karena ditanya, kamu tidak boleh pakai ini. Terus kira-kira sesuai nggak? Betul atau tidak? Dengan peraturan sekolah tidak, kami salah. Nah, ingat kita konsep, dia melakukan ada karena. Saya tanya, kenapa bisa namanya nasi kuning? Belum sempat katanya. Terus saya tanya, nah kita kan fungsinya bagaimana dia kita lagi, ya? Jadi saya marah waktu itu. Kira-kira mau mengitarkan berapa lama? Uangnya berapa? Mau beli pengitarnya 8.000. Terus dia tuh waktunya cuma setengah jam. Kalau sudah setengah jam bisa balik lagi ke sini. Hari ini masih jam 8.30 ya. Jam 9 sudah ke sini untuk belajar. Bisa apa? Kalau udah nyampe setengah jam ya, bahasa sama dia nya. Nah kita main loh kata gitu. Akhirnya apa? Pasti balik ke sini. Iya, saya balik ke sini. Tidak pernah saat itu saya tidak. Saya coba mana waktunya kita. Dia pengen saya lakukan di tengah kan? Bagaimana dia melakukannya? Ada apa? Kenapa saat itu? Saya jadi masih di balik itu.
Nah, sekarang Bapak Ibu bergerak di antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Nah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Jadi nilai-nilai manajer. Kalau kamu tidak, itu selalu ya. Saya akan betul itu tidak nyaman. Tapi kalau nilai-nilai manajer yang ini, apa yang kamu yakini? Gimana kira-kira kelas kita? Bu, harus bertanggung jawab. Nah, benar PR kamu. Oh, aku tidak. Kira-kira apa yang dilakukan untuk melakukannya? Mau aku apa yang buatnya? Kejar. Hari ini, Bu, bisa Bu. Kenapa? Kejar musik, ya. Yang berapa? Silakan dulu. Bisa. Dia dulu ya, dia yang mengucapkannya gitu. Ya. Dia apa? Ya. Bagaimana memperbaiki masalahnya? Jadi itu Bapak Ibu yang harus kita tekankan. Kita sebagai manajer. Mudah-mudahan lah, nah ini sebetulnya restitusi bahasa Belanda kita. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. Ya. Pertama, stabilkan dulu identitas. Pahamilah supaya orang punya kesalahan. Itu yang harus kita pahami. Termasuk dengan kita. Baru belajar kita berkeluarga kasih besar. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ya. Nah, itu. Terus validasi dulu kebutuhannya. Tanya alasannya kenapa melakukan itu. Kenapa seperti tadi? Kenapa orang berdua masih kuning? Ya, belum sempat Bu. Ada duit Bu. Ada orang yang seperti itu. Kita mau ngomong apa? Ya. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, Bu harus bertanggung jawab, kan? Harus mematuhi aturan sekolah, harus disiplin. Terus kamu pengen dari orang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan. Nih, jadi untuk membuat anak merasa gagal yang berbuat salah jadi positif, ini tujuannya stabilitas identitas. Jadi misalnya ya berbuat salah itu manusiawi, tidak ada yang sempurna. Bapak itu juga pernah berbuat salah. Yang berikutnya boleh kita ngomong, ya kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau biar ibu yang saya berbalik, oh itu saya salah, ibu tidak penting benar dan salah. Yang penting kita ini selesai masalah ini. Nah, jadi identitas dia itu dia sudah merasa terpojok, jadi intinya ya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kan? Ayo kalau dia salah, saya mau bilang mau percaya. Nah, itu dia merasa rendah diri, ya. Tapi itu tidak akan kena ke tujuan akhir kita, maunya apa gitu. Jadi ini kita buat diri dia positif, ya. Membantu siswa mengenali basicnya, kebutuhan yang dipenuhinya, ya. Pada dasarnya manusia tujuannya adalah tadi punya kekuatan, freedom, kebebasan, nah kasih sayang dan merasa diterima, ya. Ataupun dia survival, apa dia beradaptasi, survival. Kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan ngapa melakukannya. Atau kita sederhana ya kayak tadi ya. Apa sih? Kok barunya ada itu? Apa? Itu minta-minta. Ada yang pas waktu sepatu, aku pada pakai sepatu. Masa mau sepatu aku dia mah pemanggilan itu kok belum? Nanti lah ya. Ya cuma jangan lagi karena aturan sekolah kita. Nah di situ saya sebagai manajer tapi penantau juga. Ya, apa yang penting bagi kamu? Belajar menjadi guru. Ada orang yang kayak gitu. Kamu boleh berusaha jaga sikap, tapi tanamkan sikap yang lain. Mau nggak kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa mengumpul? Ya? Atau dia mencuri misalnya, kan waktu itu yang lebih bisa tak? Kau punya pensiun tanpa ambil penonton.
Enggak, apa yang dilakukan? Ya, apa yang kamu bisa lakukan lebih baik lagi besok pagi? Misalnya sesuai yang terlambat atau enggak, besok enggak lagi, atau besok jangan membiarkan enggak lagi. Nah, pakai bahasa positif lah ya, seperti itu. Jadi kebutuhan dia itu apa? Tapi ingat, kebutuhan dia itu merasa diterima, disayangi. Siswa butuh itu. Ada yang tidak mendapatkan ketika di rumah. Ya, ini adalah tugas kita dulu ya. Ada untuk semua siswa. Ya. Jadi kembali lagi kebutuhan dasar sangat pokoknya. Ya mungkin di rumahnya ada tapi ada empat kebutuhan lain, kekuasaan, ya penguasaan. Apalagi cinta, sayang, merasa diterima. Ada lagi yang kau sukai pun dia beradaptasi dan ada semangat. Iya, sama seperti kita belajar ya. Oke. Seperti ini tadi kita ngomongin, nanti ada flashback ini ya. Ya. Keyakinan, nah ini keyakinan kelas. Makanya nanti saya minta buat keyakinan kelas. Boleh nanti sudah diwakilkan itu dituliskan, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai itu persahabatan. Ya, kelas ideal itu seperti apa? Kamu bilang, oh nanti ibu, ada ya. Jadi kita harus menghormati, kita harus menjaga keselamatan dulu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, yakinkan dia itu tadi. Nah ini intervensi Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya bahasanya. Apakah kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu menjadi yang lebih membantu? Apa mengajar buat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Ada bisa. Apakah yang saat ini kamu sudah sesuai? Oke, dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Kapan kamu siap mulai? Atau kapan kamu mau memperbaiki seperti itu? Peraturannya apa? Nah, atau kita bilang, kamu sepertinya ada masalah. Ya, ini. Coba. Oke. Oh, ini saya akan tanya ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini sebagai apa? Bukan yang 5 faktor tadi. Lebih baik? Baik aja. Apakah kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Ingat juga ya, bisa ya? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku jadi sikap yang lebih membantu? Iya. Apakah wajar membuat kesalahan? Terima kasih ya. Apakah kamu yang lakukan ini sudah sesuai? Nah itu. Ya masih jadi validasi ya. Ini validasi. Kapan kamu siap untuk mulai? Ini juga validasi. Peraturannya apa? Ini masih validasi. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah ini identitas tadi, menstabilkan identitas. Kamu seharusnya berbuat apa? Ini yang ketiga ya. Yang ini ya, menanyakan keyakinan. Jadi ini kata-kata untuk ketiga tadi, tapi dipilih. Apakah saya bisa bantu agar kamu bisa segera mulai? Ini di mana ini? Yang pertama ya, stabilisasi identitas. Ya, maksudnya gini Bapak Ibu, kan ada 3 nih. Yang pertama, kita harus menstabilkan dulu identitas. Yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Yang menstabilkan identitas itu jangan langsung kamu salah, ya. Sebenarnya ada masalah. Oh, dia mempengaruhi aku, atau belagu dengan aku, dia lucu aku, mimpi aku, gitu kan? Ya kan coba cerita dengan ibu. Bahkan itu sudah sebagai bahasa teman, menstabilkan. Tidak langsung menjudge atau mengadili saya dan dengan cara menghormati, dengan cara saling berubah ya. Ada perasaan yang muncul selama saya menjadi ini, sama-sama jadi masalah kita
bersama ya. Terus melakukan ya sepertinya sudah melakukan segitiga restitusi tadi ya. Kita kurang tahu, tapi yang berdasarkan saya ikuti dari sosialisasi ini, saya rasa Sama mas. pada cara saya tadi sama yang Oke. diajarkan. Ternyata memiliki perubahan ya. Memang mendapatkan perubahan positif. Baik, ya. Jadi memang luar biasa sih efeknya segitiga restitusi. Tapi di tahun 2000 selama ini mana yang paling sering dilakukan oleh penerima itu? Bersalah. Tapi ada dua konteks tadi Pak sama pakai segitiga restitusi. Kalau selama ini dia menghukum dia kamu salah gitu kan? Kamu bagus. Nah itu kan. Kemudian kenapa kamu melakukannya? Mulai dia cerita. Nah ini kata-katanya ya. Apakah tugas kamu saat ini? Ini gimana nih? Apakah tugas kamu saat ini? Ini sudah validasi ya. Validasi. Oke, beda bersama-sama. Nah, ya. Bagaimana kalau ingin diterapkan pada kegiatan ini? Bisa kamu melakukannya? Nah, ini sudah pertanyaan yang ketiga ya. Menstabilkan bukan keyakinan. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini masuk di validasi. Jadi ketika kita menangkapnya itu validasi. Nah, oke. Dari ketiga dari materi sosialisasi budaya positif ini silakan direfleksikan, ditulis di situ tentang hal ini. Ini harapan apa yang mengubah paradigma saya setelah diseminasi sosialisasi ini? Apa? Apakah masih sebagai penghukum nanti? Nah, gitu. Atau ya? Tulis nanti saya itu lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Puspitasari dari kelas 8B SMP Negeri 3 Piseksu. Saya senang sekali dengan adanya pembuatan keyakinan kelas dan penerapan budaya yang positif yang digagaskan oleh Bu Yulianti. Karena keyakinan itu penting. Mengapa? Karena dapat membuat lebih baik dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Puspita Dewi, kelas 8B SMP Negeri 3 Seksu. Saya senang sekali dengan adanya pembuatan keyakinan kelas dan penerapan budaya positif yang digagaskan oleh Ibu Yulianti. Karena keyakinan kelas itu penting, karena dapat membuat lebih baik dan bertanggung jawab. Mengapa?
menginjak akhir dari acara untuk merefleksikan peserta dari sosialisasi ini. Mungkin Ibu Yulianti, dalam refleksi ini saya akan langsung merangkum dari keempat hal tersebut. Ya, untuk yang pertama, mungkin saya ada sedikit tersentuh hati ketika saya membaca hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari dimensi ini. Jadi ada sosialisasi ini. Jadi ada semacam sesuatu yang menyentuh hati saya, mungkin karena kekurangan kita selama ini dalam menjalankan peran sebagai guru. Tapi dari yang kedua atau tiga dan keempat, saya merasa saya sudah menjadi sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai teman, dan sekaligus sebagai penghukum. Saya begitu menyadari akan hal tersebut. Jadi untuk kedepannya, saya merasa mungkin saya akan sedikit mengurangi yang kontrol 5 kontrol dulu itu mungkin 5 kontrol salah satunya yang menghukum. Ya mungkin nanti kita akan lebih mengarahkan siswa untuk ke manajer dan meyakini dan bukan harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ariani SPD dari 8B. Di sini saya sangat senang sekali setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif yang diarahkan oleh guru SD SPM. Paradigma saya terhadap siswa jadi berubah dan saya jadi tahu tentang segitiga restitusi peran guru yang sebaiknya, karena kami tahu tentang keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelas 8B. Hal ini sangat baik sekali karena dapat membuat siswa menjadi lebih